Peradaban Islam di bawah naungan khilafah telah memimpin dunia secara gemilang selama 13 abad. Belum pernah ada peradaban yang menyamainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan waktu dan kesempatan kita berjumpa lagi dalam Kultum Ramadan hari ke-10 Ekonomi Islam di kanal Kabar Sirkah. Apa kabar pemirsa sekalian? Mudah-mudahan puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kultum kita akan bertema tentang kebijakan fiskal ekonomi kapitalis adalah lingkaran setan yang tidak bertepi. Ya, kenapa kita katakan solusi kebijakan fiskal sistem ekonomi kapitalis adalah kebijakan-kebijakan yang tidak bertepi, bagaikan lingkaran setan. Ya, kita tidak tahu mana ujung dan mana pangkal. Nah, kenapa bisa terjadi demikian? Faktanya di negeri-negeri yang mengadopsi sistem ekonomi kapitalis terjadi fakta sebagai berikut, di mana terjadi agregat permintaan atau agregat demand selalu lebih kecil dari agregat penawaran atau agregat supply. Nah, jika fakta ini terjadi, maka akan timbullah yang dinamakan dengan resesi ekonomi. Ya, terjadi resesi ekonomi. Nah, inilah yang membuat para pakar mengingatkan kita semua bahwa negeri kita ini diprediksi tahun 2023 akan mengalami resesi ekonomi. Nah, bagaimana langkah solusi yang diambil oleh rejim sistem ekonomi kapitalis dalam mengatasi hal ini? Maka dibuatlah kebijakan-kebijakan oleh rejim kapitalis, termasuk rejim di negeri ini, di mana dibuat kebijakan fiskal sehingga membuat defisit fiskal. Kebijakan-kebijakan rejim kapitalis, termasuk rejim kapitalis di negeri ini, termasuk kategori yang namanya defisit fiskal. Ya, namanya defisit fiskal. Kenapa ini terjadi? Nah, kita lihat faktanya. Dalam pengeluaran APBN, faktanya selalu lebih besar dari penerimaan APBN. Kenapa defisit fiskal ini terjadi? Nah, kita lihat faktanya, ya. Defisit fiskal akan terjadi jika pengeluaran APBN lebih besar daripada penerimaan APBN. Nah, kita lihat faktanya di negeri ini gitu. Apakah pengeluaran APBN Indonesia selalu lebih besar dari penerimaan APBN-nya? Ya, kita lihat dari setiap laporan-laporan ataupun pidato kenegaraan ya dari presiden selalu disebutkan bahwa pengeluaran APBN lebih besar daripada penerimaan APBN, walaupun dibuat seimbang dalam analisa prediksinya. Lantas bagaimana solusi rejim kapitalisme di negeri ini untuk mengatasi defisit fiskal ini, di mana terjadi faktanya bahwa pengeluaran APBN selalu lebih besar dibandingkan dengan penerimaan APBN-nya. Nah, selalu solusi yang diandalkan adalah ngutang. Ya, sekali lagi saya sebutkan bahwa solusi yang diandalkan adalah mencari utangan dari negara-negara yang bisa memberikan utangan kepada negeri ini gitu. Nah, contohnya adalah dari IMF, berikutnya dari Bank Dunia, ataupun pihak-pihak yang punya dana besar di luar negeri dengan skema pinjaman berbasis bunga alias riba. Jadi solusi dari rejim kapitalisme di negeri ini dalam menutupi ketidakseimbangan antara pengeluaran APBN yang selalu lebih besar dari penerimaan APBN adalah ditutup dengan utang. Ya, sekali lagi saya ulang, ditutup dengan utang. Nah, terus bagaimana langkah selanjutnya gitu? Untuk menutupi utang ini, ya, maka rakyat akan dibebani dengan pajak. Ya, sekali lagi dengan pajak. Sehingga ini akan membuat beban masyarakat akan semakin besar. Nah, kita lihat faktanya. Dalam APBN, penerimaan terbesar dari negara adalah berasal dari pajak. Ya, sekali lagi dari pajak. Ya, mayoritas
ya sekitar 70-80% penerimaan APBN kita adalah berasal dari pajak. Jadi solusi pragmatis yang dilakukan oleh rezim kapitalisme dalam menutupi ketidakseimbangan antara pengeluaran dengan penerimaan APBN adalah dengan utang, dan ditutup dengan memaksa rakyat membayar pajak. Jadi tidak usah heran kalau pajak di negeri ini beragam jumlahnya dan semakin bertambah. Nah, solusi dengan utang ini yang dicari dari utangan dalam negeri maupun dari luar negeri ini, ya, ini akan membuat beban rakyat. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah kebijakan fiskal dengan mengandalkan pajak untuk menutupi keseimbangan pengeluaran APBN, apakah akan berhasil? Nah, kita lihat ya fakta berikutnya. Jika kondisi resesi ekonomi terjadi, maka oleh rezim kapitalis akan mengambil kebijakan beban pajak akan diturunkan. Nah, jika pajak diturunkan, ini akan menyebabkan ekonomi mengalami inflasi, ya. Jadi mengalami inflasi artinya apa? Akan mengalami kenaikan harga-harga barang dan jasa. Nah, kenapa bisa jika pajak diturunkan akan terjadi inflasi? Ya, karena yang pasti ya, uang yang beredar di masyarakat akan semakin banyak sehingga membuat harga-harga cenderung naik karena para produsen menganggap masyarakat mempunyai daya beli karena pajaknya diturunkan. Nah, untuk mengatasi inflasi ini oleh rezim kapitalisme di negeri ini, maka dibuatlah kebijakan fiskal menaikkan pajak. Ya, sekali lagi, mengambil kebijakan menaikkan pajak. Nah, kalau pajak dinaikkan, efeknya terhadap ekonomi seperti apa? Bisa dipastikan ekonomi akan melambat. Ya, sekali lagi kita ulang, ekonomi akan melambat jika pajak dinaikkan. Dan ini sudah kita alami sekarang ini gitu. Artinya apa? Kondisi sekarang ya pajak naik. Contoh nyata adalah PPN yang dulu 10% naik menjadi 11% sekarang gitu. Nah, artinya apa saudara sekalian? Ini membuktikan apa? Kebijakan fiskal rezim kapitalisme menaikkan pajak itu membuat beban rakyat semakin berat dan mengakibatkan kondisi ekonomi melambat. Bagaimana berikutnya jika kebijakan fiskal dari sistem ekonomi kapitalisme ini yang diadopsi oleh rezim kapitalisme di negeri ini, ya, ekonomi yang melambat tadi, ya, mereka mengambil kebijakan fiskal dengan menurunkan pajak kembali gitu. Tadi dinaikkan, nah sekarang diturunkan lagi gitu. Nah, akibat dari penurunan pajak ini, apa yang akan terjadi? Ya, akan terjadi kembali apa? Inflasi. Ya, karena apa? Harga-harga barang dan jasa akan naik lagi gitu. Karena apa? Dalam pikiran produsen, masyarakat kembali mempunyai daya beli. Ya, kenapa? Karena pajaknya telah diturunkan kembali gitu. Nah, artinya apa saudara sekalian? Ya, dua kebijakan ini antara menaikkan pajak dengan menurunkan pajak selalu berulang gitu. Ya, demikian seterusnya gitu. Nah, pertanyaan berikutnya gitu, sampai kapan ya lingkaran setan ini atau lingkaran antara menaikkan dan menurunkan pajak ini selesai sampai kepada tujuan yang kita inginkan gitu. Jadi jelas saudara sekalian, kebijakan fiskal dari rezim kapitalisme ini ya membuat lingkaran setan yang tidak bertepi gitu ya. Jika pajak dinaikkan akan membuat ekonomi melambat. Tapi jika pajak diturunkan akan mengakibatkan terjadinya inflasi. Demikian seterusnya, berulang. Nah, pertanyaan berikutnya gitu, sampai kapan kondisi ini terus terjadi gitu? Apakah tidak ada solusi untuk memutus mata rantai ini? Nah, berharap dengan rezim kapitalisme dengan kebijakan-kebijakan fiskalnya yang selalu mengandalkan pajak untuk menutupi ketidakseimbangan. Jadi, jika kita terus mengadopsi sistem ekonomi kapitalisme dengan kebijakan fiskalnya yang seperti ini, bisa dipastikan gitu, tidak ada solusi tuntas yang bisa kita harapkan. Nah, pertanyaan berikutnya gitu, ya, adakah solusi selain yang diberikan oleh rezim kapitalisme ini? Ya, pasti ada gitu. Ya, tidak mungkin tidak ada gitu. Kita sebagai kaum muslimin kembali kepada sistem ekonomi Islam dengan menerapkan sistem ekonomi Islam yang berbasis syariah Islam.
Cuma pertanyaan berikutnya, apakah masyarakat mau menerima ya sistem ekonomi Islam ini gitu? Ya, satu sisi kita ingin ekonomi kita bagus, tapi solusi yang diberikan oleh rejim ternyata tidak mampu keluar dari krisis-krisis demi krisis yang kita alami ini gitu. Baik, sebagai kesimpulan akhir dari kultum kita hari ini adalah kebijakan fiskal sistem ekonomi kapitalis dengan rejim-rejimnya ini jelas tidak akan memberikan solusi tuntas, hanya menghasilkan lingkaran setan yang tidak berujung dan tidak bertepi gitu. Hanya berputar-putar seputar itu saja gitu. Artinya apa? Kalau solusinya seperti ini, jelas ya, harapan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan itu hanya mimpi di siang bolong ya. Sekali lagi saya ulang, hanya mimpi ya. Tapi kenapa mimpi ini selalu berulang-berulang dan masyarakat kita selalu apa? Menerimanya saja gitu. Bahkan cenderung diam gitu. Ya. Padahal yang mereka berikan solusinya itu oleh rejim ini adalah solusi-solusi yang secara analogi akal itu tidak masuk akal gitu. Jadi bagaimana mungkin gitu solusinya menghasilkan lingkaran setan yang tidak jelas mana ujung mana pangkal gitu ya. Baik, demikian kultum kita hari ini, semoga bisa memberikan gambaran yang jelas bagi masyarakat khususnya kaum muslimin bahwa rejim kapitalisme hari ini jelas-jelas mengadopsi sistem ekonomi kapitalisme dengan solusi yang tidak memberikan solusi yang jelas ya. Kondisi ini akan terus berulang dan kita tidak akan bisa kembali keluar dari kondisi-kondisi yang semakin membaik gitu ya. Jadi hanya pencitraan saja yang selama ini yang dilakukan oleh rejim kapitalisme di negeri ini. Demikian, terima kasih. Kita jumpa lagi dalam kultum berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.